Ya, siapa sangka ternyata tunjangan Hari Raya atau THR tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi para pekerja atau buruh saja jelang Lebaran. Akan tetapi dengan adanya THR, nyatanya ikut membuat happy ekonomi negara kita. Loh, kok bisa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Jelang Hari Raya Ekonomi RI Berjaya. Nah, ini kita amati dan kita saksikan begitu ya, tidak dipungkiri tunjangan Hari Raya atau THR menjadi aspek yang paling didamba jelang datangnya Hari Raya Idul Fitri atau Hari Rayanya umat muslim di seluruh dunia. Dengan adanya THR ternyata bukan hanya kita saja yang juga bahagia apabila mendapatkan uang segar tersebut, tetapi negara pun ikut happy atas dampak positif karena pembagian THR. Karena menurut data, aktivitas masyarakat selama periode Ramadan atau periode puasa biasanya terjadi peningkatan. Dan terkhusus di tahun ini juga diproyeksikan akan meningkat pula sehingga turut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya THR membuat konsumsi masyarakat pun menjadi terkerek naik, apalagi kalau ada bantuan begitu ya, atau bentuk bantuan dari pemerintah di momen ini tentu akan lebih mendongkrak lagi aktivitas ekonomi di masyarakat. Melihat tren pergerakan aktivitas konsumsi yang ada tentunya di masyarakat di momen Ramadan dan Hari Raya secara historikal atau secara historis dalam periode ini menjadi puncak dari konsumsi masyarakat kita. Nah, di mana permintaan akan barang dan juga jasa melonjak cukup signifikan. Ditambah lagi besarnya arus mudik juga seraya mendongkrak roda ekonomi RI selama bulan Ramadan dan pasca Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pantauan dari Kementerian Perhubungan, pihaknya juga memproyeksikan pergerakan masyarakat kita, masyarakat Indonesia selama masa Lebaran 2024 akan meningkat. Bahkan peningkatannya bisa saja mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia yang ada. Angka tersebut meningkat pesat apabila dibandingkan juga dengan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yakni 123,8 juta orang di tahun 2023 lalu. Kondisi ini pun tentu menyumbang angka konsumsi masyarakat RI yang juga bergerak sangat baik di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergerak volatil hingga kini. Nah, kalau kita bicara terkait konsumsi, lalu bagaimana tren dari PDB pengeluaran konsumsi rumah tangga RI dari waktu ke waktu? Kita lihat datanya. Nah, mengamati datanya begitu ya, PDB pengeluaran konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu terlihat di sini datanya, dan memang ternyata dari sisi konsumsi bisa terlihat pula hampir selalu tumbuh di atas 4% begitu ya bahkan trennya. Nah, di sini dikecualikan pada tahun 2020 dan juga tahun 2021 yang kita bisa lihat ada di posisi minus begitu ya. Dari data ini pun Kepala Ekonom Bank Mandiri Andreas Moro melihat juga bahwa konsumsi rumah tangga akan meningkat di kuartal pertama 2024 didukung oleh bulan Ramadan dan juga Imlek sebagai pendukung konsumsi di kuartal pertama. Konsumsi terpantau melesat dikarenakan besarnya permintaan atau demand akan barang dan juga jasa mulai dari makanan hingga transportasi. Lalu bagaimana dengan perputaran uangnya? Karena memang konsumsi pasti juga identik dengan perputaran uang di dalamnya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat juga data perputaran uang selama Lebaran atau bisa kita lihat data dari Bank Indonesia. Nah, di sini memang tren dari perputaran uang selama Lebaran dari tahun ke tahun yang juga mencerminkan trennya mengalami kenaikan. Nah, di sini juga terlihat begitu ya, kondisi ini membuat Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar ULE sebesar 197,6 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan dari penukaran uang rupiah pada momen ini. Nah, ini untuk yang masyarakat yang ingin menukarkan duit untuk bagi-bagi THR begitu ya. Nah, ini juga sudah disiapkan uangnya oleh Bank Indonesia. Nah, jumlah uang layak edar yang disediakan Bank Indonesia pun meningkat sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2023 lalu yang jumlahnya ternyata lebih kecil dibandingkan di tahun ini. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang juga mau menukarkan uang, jangan khawatir, jangan risau, karena Bank Indonesia juga biasanya menyediakan mobil keliling untuk memberikan pelayanan penukaran uang untuk masyarakat jelang Lebaran. Jangan lupa untuk bagi saya ya amplopnya, karena memang kalau kita lihat lagi begitu ya, dampak apa lagi yang kiranya bisa timbul akibat perayaan hari besar khususnya Hari Raya Idul Fitri ini, kita lihat di slide 4.
Nah, di sini sejumlah dampak ekonomi kiranya yang akan dialami oleh Indonesia karena memang ada momentum hari raya dikatakan juga atau dikaitkan dengan ekonomi RI. Sejumlah pihak sepakat bahwa aspek THR ini sangatlah berkontribusi bagi tingkat konsumsi dan juga daya beli masyarakat kita. Karena dengan adanya THR, perputaran uang di masyarakat tentu akan bergerak lebih kencang lagi, menunjukkan daya beli dan juga konsumsi bergerak dengan cukup baik. Dari kondisi ini juga tentunya mampu berkontribusi terhadap perekonomian RI untuk terjadi peningkatan level dari level sebelumnya. Bahkan kita lihat pernyataan dari Kementerian Keuangan pun optimis dengan adanya momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri hingga aspek THR ini gerak ekonomi RI makin semringah, makin segar kembali dan juga diproyeksikan PDB RI bahkan akan tumbuh di angka 5,2% atau akan di atas 5% proyeksinya terkerek naik dari sentimen positif yang cukup baik ini. Karena memang secara historis pun periode Ramadan dan juga Lebaran adalah puncak dari konsumsi masyarakat. Masyarakat dimanapun melakukan spending atau belanja kebutuhan untuk mempersiapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tapi yang harus juga jadi antisipasi, di mana pemerintah juga turut begitu ya akan menjaga atau terus menjaga tingkat inflasi yang juga perlu dijaga dari momentum-momentum yang ada seperti ini. Karena memang nantinya juga akan direfleksikan atau melihat juga secara fundamental RI memang akan tetap terkendali. Semoga agar memang juga terus bisa membuat ekonomi masyarakat Indonesia terus happy.